Saya mulai lagi di hot room. Pak Willy Aditya dari Partai Nasdem. Tanpa Demokrat, Nasdem tidak bisa mencalonkan presiden karena tidak sampai 20%. Yang perkembangan terakhir siapa capresnya Anies? Cawapres. Siapa? Ya, kalau dikasih tahu sekarang nanti Bang Hotman nggak kaget lagi, dagangan nggak laris lagi. Oh begitu. Iyalah. Tapi kan capresnya sudah dipublikasikan. Kenapa? Apa benar belum sepakat PKS dan Demokrat? Kalau sepakat nggak sepakat, politik adalah seni kemungkinan, Bang. Ya. Dan politik memiliki elemen of surprise. Ya. Ya kita cicil-cicil dulu lah barangnya. Anies sudah mulai kampanye itu apa? Itu sudah mutar-mutar terus? Hah? Itu sudah mulai kampanye atau perkara apa namanya itu? Kampanye belum. Oke. Kan belum ada lapangan nih kan. Oh. Kan Demokrat sama PKS belum deklarasi. Toko masih tutup, pendaftaran belum misalnya ini. Ya, tapi secara de facto sudah berkeliling. Berkeliling boleh. Bang Hotman kemana-mana keliling kan juga boleh, nggak ada yang larang kan. Oke. Jadi masalah cawapres itu bagian yang masih menjadi proses pembahasan. Masih pembahasan. Dan strategi untuk memenangkan Anies bagaimana? Ya kalau memenangkan, kalau strategi Anies ini katanya modal bismillah hasil alhamdulillah gitu. Begitu ya? Iya. Ya. Artinya apa tuh? Artinya ini kan low cost high explosion. Oke. Ya, jadi Anies kemana-mana tuh cukup modal WA saja, bung 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 bung, mak-mak datang gitu. Hujan-hujan masih tetap berdiri mereka. Itu sampai hari ini masih yakin Anies akan mengalahkan Prabowo? Ya, kalau masalah keyakinan kita berusaha sama-sama, Bang. Nggak ada orang yang memajukan kandidatnya nggak yakin menang itu hajab betul orang itu. Begitu sekali layar terkembang, surutnya kami berpantang gitu kan. Terima kasih. Pak Ferry. Ya, jawab. Partai Gerindra. Ya. Kita dengar bahwa calon kalian kan Prabowo sama Caimin. Sementara kan. Kalau melihat hasil survei tadi, kayaknya kurang realistis. Wapresnya itu Caimin. Kenapa nggak langsung Ganjar gitu? Pertama begini, kalau Pak Prabowo Subianto karena sudah ini berapa kali mengikuti pemilihan presiden, dan tingkat popularitas Prabowo Subianto sudah hampir 100%, semua rakyat Indonesia tahu. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo Subianto belakangan ini adalah tetap menjalankan tugas tanggung jawab sebagai Menteri Pertahanan. Nah, mengenai calon wakil presidennya, tentu kami berpendapat juga, saya pribadi melihat sosok Pak Muhaimin Iskandar adalah sosok yang baik, dan kemudian pengalaman beliau memimpin Partai Kebangkitan Bangsa dalam waktu yang sudah berapa periode, artinya betul seperti Mas Jayadi Hanan tadi sampaikan bahwa Pak Muhaimin punya kelebihan, kekuatannya di basis-basis itu kuat. Jadi sampai hari ini masih menjadi pertimbangan sampai hari ini masih Gerindra. Tapi sekali lagi yang kemarin kita sudah buat dengan Partai Kebangkitan Bangsa adalah koalisi partai politiknya. Memang kalau Partai Gerindra dari sejak awal ada rapat internal kami, dan kemudian kita sudah putuskan Pak Prabowo sebagai calon presiden, mengingat bukan karena beliau sebagai ketua umum Partai Gerindra kita subjektif mencalonkan Pak Prabowo sebagai calon presiden, tapi karena hasil survei juga menempatkan Pak Prabowo sebagai salah satu calon presiden yang elektabilitasnya itu tinggi. Jadi memang kita Partai Gerindra memutuskan secara resmi internal berdasarkan pertimbangan hasil survei dan sebagainya. Soal calon presiden tadi, Pak, saya selesaiin dulu. Karena sebenarnya ini masih apakah dua pasang untuk Pilpres, apakah lebih dari dua pasang. Itu juga memberikan pilihan kepada kita untuk bagaimana strategi sekiranya dua pasang atau lebih dari dua pasang, itu tentu strateginya beda-beda. Tapi bagi Partai Gerindra sebenarnya kalau Pak Prabowo sebagai calon presiden dengan hasil survei yang sedemikian tinggi, kotel efeknya terhadap Partai Gerindra sangat besar. Dan pengalaman Partai Gerindra berapa kali sebagai oposisi atau di luar pemerintahan, sekarang di dalam pemerintahan tentu memberikan hikmah, kemampuan pada Partai Gerindra sekarang memperkuat jaringan, infrastruktur dan lain sebagainya yang bisa meningkatkan suara Partai Gerindra. Dan pilihan Pak Prabowo Subianto kemarin akhirnya bergabung dengan Pak Jokowi masuk di dalam pemerintahan adalah dalam rangka untuk mengeliminasi potensi perpecahan yang mungkin diakibatkan dari Prabowo, Pilpres 2019 dengan Prabowo itu memilih bergabung dengan
Pak Jokowi, seperti kata Pak Jayadi tadi, apakah semua pendukungnya Prabowo akan pindah ke Anies? Saya rasa begini, pilih itu kan satu pilihan seseorang. Pendapat Pak Anda Prabowo, gimana? menurut saya pasti ada yang kurang setuju, tapi juga bisa jadi banyak yang setuju juga terhadap pilihan Pak Prabowo Subianto masuk di dalam pemerintahan untuk mengurangi ketegangan potensi konflik yang terjadi pasca Pilpres, pasca pemilu 2019 kemarin. Jadi itu mudah-mudahan akan bisa memberikan daya dorong terhadap peningkatan Partai Gerindra di 2024. Kenapa, ini Pak Willy, kenapa Nasdem duluan memproklamirkan dulu Anies daripada koalisinya? Yang kedua, senang nggak mendengar berita banyak pendukung Prabowo pindah ke Anies? Ya, ini bukan hal yang baru bagi Partai Nasdem. Nasdem memiliki tradisi untuk kemudian mempublikasikan kandidatnya dari sebelum awal. Koalisi? Ya, karena apa? Karena biar kita tidak beli kucing dalam karung, Bang. Oh, kan begitu. tradisinya selama ini kan emosi kita diaduk-aduk sampai di ujung ini kawin dengan siapa, ini dijodohkan dengan siapa. Nah, Nasdem hadir untuk kemudian mendekonstruksi realitas-realitas yang kemudian mengaduk-ngaduk melodramatik itu untuk kemudian terjadi pendidikan politik. Orang memiliki jejak rekam, orang memiliki waktu, orang memiliki masa untuk berkeliling berbelanja masalah. Itu yang ingin dilakukan Nasdem. Satu, Jokowi periode kedua 2017 dideklarasikan oleh Partai Nasdem. Itu Bang, 2017. Yang kedua, Ridwan Kamil, Khofifah dan lain sebagainya. Nasdem yang pertama kali endorse. Nah, dalam konteks apa? Biar kemudian orang tahu dan kemudian terjadi, kan Nasdem ini partai publik Bang. Tapi senang nggak mendengar banyak pendukung Jokowi pindah mendukung Anies? Jokowi atau Prabowo? Pendukungnya Prabowo. Nah, gini Bang, kita terlalu monolitik di dalam selalu basisnya, kita terlalu picik untuk menghitung itu selalu elektoral. Tapi benar nggak ada gejala itu? Saya mau katakan, saya hormat pada seorang Prabowo. Ya. Kenapa? Apa yang dilakukan Prabowo dengan bergabung dengan Jokowi itu sebuah sacrifice yang luar biasa. Saya orang yang mengapresiasi itu. Maka kemudian kalau dalam pepatah Jawa Bang, ada rego, ada rupo, ada rego. Ada harga yang harus dibayar. Apa yang kemudian Pak Prabowo mengorbankan elektoralnya untuk bergabung dengan kabinet untuk mempersatukan Indonesia. Nah, tapi di sisi yang lain ada hal yang tumbuh. Ini bukan masalah senang atau tidak. Tapi kita jangan kemudian perspektif dan variabel kita selalu ujungnya. Jadi Anda mau mengatakan bahwa kehilangan pendukung pindah ke Anies itu adalah suatu resiko atas bergabung dengan Jokowi, Pak Prabowo? Bang, gini, kita hanya berpikir monolitik. Monolitik itu apa? Variabelnya seolah-olah elektoral. Jadi di sisi yang lain, Prabowo adalah orang yang berjasa kepada negara dan bangsa, tapi kemudian memang itulah resiko yang harus diterima. Nah, di sana ada will sacrifice, itu virtue. Maka kemudian kalau variabelnya elektoral, Anies adalah orang yang muntuk, orang yang tumbuh berkembang. Nah, tapi Pak Prabowo memang ketika dia bergabung sudah, it's the end. Nah, maka kemudian variabel Pak Prabowo harus kita bicara sebenarnya sudah tidak di ranah elektoral lagi. Jadi bangsa ini juga harus kita didik, Bang. Biar kita tidak terjebak kepada narasi-narasi yang selalu elektoral based gitu. Terima kasih, Pak Rey. Kenapa sampai hari ini hanya Nasdem yang mendeklarasikan capresnya? Ya, apa yang ditunggu oleh partai lain? Ya tentu karena belum ada satupun kepastian bagi mereka untuk mencalonkan siapa. Nah, karena semangat dari semua partai-partai ini kelihatan adalah mendukung calon ketua umum partai mereka untuk calon presiden. Sayangnya hingga Desember dan sekarang kita sudah di bulan Januari 2023, elektabilitas dari semua ketua umum partai politik itu, jangankan untuk jadi calon presiden menurut saya, untuk calon wakil presiden sekalipun kesulitan gitu. Nah, disinilah saya mau katakan di Maret ini mungkin batas terakhirnya. Pilihan realistis atau pilihan romantis gitu. Pilihan romantis itu ya apapun yang penting ketua umum partai kita, nggak peduli menang atau kalah gitu. Pilihan realistis itu ya kita harus memenangkan pertandingan ini. Apa pilihan realistis itu? Ya itu nggak akan bergerek dari 3 nama besar yang sudah kita sebutkan itu tadi gitu. Jadi tinggal memilih itu saja. Bahkan kepada PDI Perjuangan dengan segala persoalan internal mereka yang begitu katakanlah misalnya besar gitu, pada akhirnya menurut saya memilih di antara dua ini. Mau romantis atau mau gimana Pak realistis, Jurarto? gitu. Mau romantis atau realistis?
Iya, masuk dalam pemilu itu kan untuk memenangkan kekuasaan. Ya. Jadi tidak lagi bicara hal-hal yang ideal gitu. Jadi ya. mau realistis saja? Sudah pasti realistis. Ya. Karena fungsi untuk ikut dalam pemilu adalah bersikap realistis dan memenangkan kekuasaan. Ya. Dan ini pemilu serentak loh. Ya. Ada efek ketika salah memilih capres, efeknya bukan hanya dalam kalahan pilpres, Ya. tidak ikut jadi menteri, tidak ikut menjadi bagian dari Ya. kekuasaan, tidak menikmati kue, tapi juga ada potensi di beberapa partai itu akan kehilangan suaranya juga di basis pemilih legislatifnya. Itu yang Tapi- menyebabkan pada akhirnya menurut saya akan realistis. Sepertinya sampai hari ini kedekatan antara PDIP dengan Ganjar sepertinya seolah-olah menjauh, benar nggak itu? Kalau saya balik lagi ya, kalau kita bicara 2014 kan membaca prioritas bagaimana Ibu Mega memprioritaskan terahnya dengan kemudian harus menang atau tidak. Kita lihat Ibu Mega akhirnya memprioritaskan kemenangan tidak. Dan kalau kita bicara mengenai hak terah Bung Karno, apa yang ada dalam sejarah pun itu bukan tentang capres atau tidak menjadi capres, tapi masalah kepemimpinan yang Kelangsungan. ada di PDI Perjuangan. Oke, kita istirahat lagi. Sampai ketemu lagi.